Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Wahyu DRM. Kali ini kita kembali akan mengulas artikel publikasi ilmiah. Saat ini kita akan bahas mengenai materi perkuliahan dan hasil penelitian publikasi mengenai fonologi. Oke, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk mendapatkan publikasi ilmiah secara gratis, kita dapat mengunjungi Google Scholar. Di situ kita akan temukan beberapa hasil riset yang kita butuhkan sesuai dengan keilmuan yang ingin kita cari. Misalnya kita mau meneliti tentang fonologi, maka cukup dengan mengetikkan kata fonologi, kita akan menemukan berbagai macam artikel ilmiah mengenai fonologi yang kita butuhkan. Seperti yang saya sampaikan juga, bahwasanya untuk mencari artikel ilmiah dalam Google Scholar ini cukuplah mudah dengan mengetik kata kunci yang ingin kita butuhkan, kemudian kita lihat tanda PDF di sebelah kanan ini. Berarti artikel ini sangat mudah untuk diunduh, berbanding terbalik dengan artikel yang tanpa ada PDF atau link download yang ada di sebelahnya. Oke, sekarang kita akan pilih satu artikel dalam bidang fonologi yang akan kita bahas bentuk dari seperti apa masalahnya, kemudian tujuan, kemudian apakah ada keunikan dan kelayakan dari artikel penelitian tersebut. Kita akan pilih secara acak. Kita akan lihat, karena pada dasarnya kita akan melihat penelitian-penelitian orang ini, para peneliti bahasa ini yang berhubungan dengan bunyi-bunyian. Kita akan cari. Nah, ini kita akan pilih artikel dari F. Sinarno, F. Susilo, dan H. Simanjuntak. Itu dari Jurnal Pendidikan tahun 2015, untan.ac.id. Seperti saya sampaikan tadi, silahkan diklik PDF di sebelah kanan ini, karena itu yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan artikel yang kita butuhkan. Jika kita klik pada bagian judul ini, maka akan tertuju pada tautan jurnal di mana artikel tersebut berada. Silahkan kita klik langsung, nanti akan keluar link downloadnya supaya kita bisa dapat melihat langsung dari artikel yang mau kita bahas. Kita tunggu downloadnya selesai. Cukup lama sekali saudara-saudara. Ya, sekarang kita buka. Ini adalah publikasi ilmiah dari Franz Winarno, Firman Susilo, dan Hotma Simanjuntak. Dia adalah peneliti bahasa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untan. Dari judul ini dapat kita ketahui bahwasanya penelitian ini adalah penelitian fonologi yang diteliti oleh Franz dan kawan-kawan ini adalah fonologi bahasa Dayak Mentarap Kabut. Nah, ya. Untuk melihat sebuah penelitian itu dapat dilihat secara jelas di pada bagian abstrak. Apakah penelitian ini sudah menggambarkan masalah atau belum? Apakah sudah mewujudkan sebuah tujuan dari penelitian? Dan yang paling penting itu adalah bagaimana apakah penelitian itu menggambarkan abstrak itu menggambarkan dari penelitian yang dilakukan. Dari abstrak ini dapat kita lihat bahwasanya tidak ada kita temukan sama sekali masalah dari penelitian ini. Kenapa demikian? Karena pada awal abstrak ini dibuat judul penelitian. Seharusnya dalam artikel ini langsung saja masalah dari penelitian ini. Kenapa harus dibahas fonologi bahasa Dayak Mentarap Kabut? Sehingga ketika masalah itu sudah ada, maka untuk menyatakan tujuan penelitian ini bisa tergambarkan dengan baik. Makanya sebuah penelitian itu harus mengangkat masalah sebagai sumber. Karena pada dasarnya masalah itu dapat berwujud berupa kain dasar yang kita gunakan untuk menjahit. Tapi kalau kita lahirkan penelitian itu berasal dari judul, maka dia tidak akan bisa diotak-atik, dan akibatnya ketika ada perubahan, maka perubahan itu akan mengganggu sistem
dari apa yang akan diteliti. Karena pada dasarnya setiap judul itu sangat mudah untuk diteliti jika dasarnya itu sudah ada. Berarti dari abstrak ini kita tidak menemukan masalah dari penelitian. Sedangkan dari tujuan ini mendeskripsikan aspek fonetik dan fonemik bahasa Dayak Mantaraap Kabut. Oke, jadi ini kita tidak bisa temukan masalah dari penelitian ini pada bagian abstrak. Sekarang kita masuk pada halaman pendahuluan. Di sini kita temukan template-nya tidak menyatakan bahwasanya ada introduction atau pendahuluan, langsung saja pada metode. Jadi pada bagian latar belakang ini kita akan lihat bahasan dari penelitian fonologi bahasa Dayak. Di sini penulis ini mulai dari pengantar yang sangat umum. Dia memulai dari bahasa, bagaimana bahasa digunakan, bahasa tidak terlepas, aktivitas manusia tidak terlepas dari bahasa. Kemudian langsung merujuk pada struktur internal bahasa. Padahal yang dibahas di sini adalah bahasa dan komunikasi sebagai sarana aktivitas. Namun tiba-tiba dia langsung masuk pada tatanan internal bahasa. Kemudian pindah lagi ke bangsa Indonesia yang memiliki keragaman bahasa. Berarti ada sedikit permasalahan di sini yang ditemukan, bukan masalah bahasa fonologi, tetapi bagaimana penulis ini tidak mengonggok-onggokkan satu paragraf itu dengan paragraf yang lain. Seharusnya bahasa sebagai komunikasi, bahasa Indonesia memiliki keragaman bahasa itu mewujudkan satu bentuk bunyi-bunyian dan kebahasan, mungkin itu akan lebih masuk analisis dan kajiannya dalam bidang fonologi yang akan mereka bahas. Jadi untuk bagian latar belakang ini sebaiknya fokuslah langsung pada masalah penelitian. Masalah penelitian dapat kita lihat di sini pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini nyatakan bahasanya bahasa Dayak berbeda dengan bahasa lainnya karena di sepanjang berada di pada sungai Sekadau. Bahasa ini banyak memperlihatkan perbedaan terutama ada aspek bunyi kebahasaan. Berarti mereka berusaha untuk mengungkapkan bahwasanya masalah dalam penelitian ini karena aspek bunyi dari suku Dayak Mantaraap Kabut ini variasi bunyinya sangat berbeda dengan yang lain karena dia memiliki ciri-ciri yang spesifik dibandingkan bahasa Dayak di daerah yang lain. Jadi dari hal ini dia menyebutkan bahwasanya memang masalah dari penelitian ini adalah memang variasi bunyi yang cukup banyak dibandingkan variasi bahasa Dayak yang lain seperti itu. Dan beberapa variasi-variasi ini biasanya disebabkan, kata mereka di sini, adalah pengaruh karena penggunaan bahasa itu sendiri dan faktor-faktor di luar kebahasaan itu. Jadi di sini dapat kita lihat masalah itu baru muncul pada 3 paragraf terakhir. Dan pada bagian latar belakang ini kita tidak juga menemukan adanya tujuan penelitian. Makanya penelitian ini bisa dikatakan tanpa ada tujuan, walaupun di bagian abstrak tadi ada tujuannya, dan masalahnya pun ini lebih umum dibahas dan baru hadir pada 3 paragraf di akhir sebelum introduction itu ditutup. Pada bagian ini juga tidak kita temukan adanya keunikan dan kelayakan. Keunikan itu hanya tergambar dari bagaimana bahasa Dayak Mantaraap Kabut ini saja diangkat karena adanya variasi bunyi bahasa dan ciri-ciri yang spesifik itu saja. Jadi mungkin bisa jadi itu menjadi suatu bentuk hal yang unik. Namun keunikan dan kelayakan itu dia jatuhnya lebih kepada bagaimana penelitian itu berkontribusi terhadap keilmuan. Kontribusi terhadap keilmuan inilah yang menjadi satu hal yang penting dalam latar belakang sebuah penelitian. Jadi untuk kita yang sedang menulis sebuah skripsi atau proposal penelitian, maka pergunakanlah atau observasilah masalah itu secara mendalam. Ketika masalah itu sudah didapatkan, maka tujuan itu akan dapat disampaikan dengan lebih mudah, sehingga untuk mengungkapkan keunikan dan kelayakan itu akan juga lebih mudah, dan kontribusi terhadap keilmuan dan objek penelitian itu juga semakin baik untuk kita tuntaskan dari penelitian ini. Jadi pada dasarnya pada penelitian fonologi bahasa Dayak Mantaraap Kabut ini
dapat kita ketahui bahwasanya masalahnya itu pada bagian abstrak tidak tergambar, tapi dia memiliki tujuan. Di bagian introduction masalahnya ada, tetapi muncul pada 3 paragraf terakhir. Sedangkan 3 paragraf di awal itu hanya membahas mengenai bahasa, struktur internal, dan keragaman bahasa, dan itu pun tidak memiliki hubungan satu sama lain dengan paragraf-paragraf berikutnya. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya belajar dari hasil publikasi yang ada, tentunya kita dapat mengetahui bahwasanya menulis dalam publikasi atau artikel ilmiah itu memang dibutuhkan satu keseriusan dan butuh waktu yang banyak. Makanya untuk menulis proposal dan skripsi itu tidak hanya bisa diselesaikan dalam 1 minggu atau 2 minggu saja, karena dibutuhkan perenungan yang mendalam, karena sifatnya ilmiah. Dibutuhkan juga beberapa referensi publikasi ilmiah untuk menguatkan hasil penelitian kita, seperti itu. Demikianlah analisis sederhana implikasi penelitian fonologi pada penelitian ini. Pada video kali ini, saya WDRM, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.